Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Selamat berjumpa kembali ya dengan kami dalam pembahasan soal persiapan uji pengetahuan PPG tahun 2022 ya, baik yang daljab ataupun yang prajab ataupun yang retaker ini. Nah, kemarin itu hari tadi kalau tidak salah saya baru menerima jadwal real pelaksanaan untuk UP ya. Ternyata jadwal realnya itu tanggal 15 Oktober ya. 15 Oktober, pertengahan Oktober gitu. Jadi kita Ibu Bapak masih punya waktu sekitar 3 minggu lah, 3 mingguan ya untuk belajar, untuk memahami karakter-karakter dari soal itu sendiri. Nah, pada malam hari ini kita pun akan bersama-sama menjalani proses pembelajaran itu, yang mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan pun dapat memberikan pencerahan tentunya, dan minimalnya bisa memberikan pemahaman yang berbeda terhadap ataupun terkait soal-soal uji pengetahuan yang nanti akan dihadapi. Baik, izin saya untuk share screen. Alhamdulillah ini laptopnya sudah kembali sehat. Kita bisa pakai tampilan yang sedikit berbeda dari kemarin ya. Di sini ini kita ke reading comprehension. Sebetulnya kemarin itu sedikit reading comprehension ya. Kalau kemarin berupa file Word, nah cuman sekarang untuk lebih tampilan yang lebih menarik mungkin bagi Ibu Bapak sekalian ya, yang mudah-mudahan juga tidak menjadikan matanya jenuh gitu untuk melihat. Baik, mungkin untuk selanjutnya kepada Bu Nining saya persilakan untuk mendampingi proses ini. Baik, terima kasih Pak Andri. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu kita semua ya. Dan tetap menjaga semangat belajar. Karena jadi guru itu bukan akhir dari cita-cita kita. Waktu kecil saya cita-citanya jadi guru. Berarti kalau udah jadi guru, cita-cita sudah terwujud. Insya Allah menjadi guru adalah it's a start, not an end gitu ya. Malah kita harus semakin banyak belajar. Salah satu upaya kita hari ini adalah belajar yang seperti ini. Kita kemarin sudah sampai pada pembahasan soal nomor 22 ya Pak Andri ya. Ya, kalau sekarang saya disodori. Ya, di sini saya tidak pakai nomor sih Bu. Nggak pakai nomor. Bagus. Tapi nanti tinggal pakai nomor ya. Nah. Ya tinggal di skip saja ya, kalau yang sudah tinggal di skip ya, gitu kemarin. Okay. Ibu ini Bapak saya disodori slide gitu. reading comprehension ya Pak Andri. Ya betul Bu. Saya revisi dulu reading comprehension kompre. Oh ini ya. Dari waktu itu belum sempat diedit lagi Bu. Saya baru mau ngomong. Perasaan ini sama dengan yang dulu yang salah. Belum sempat edit comprehension lagi. Kemudian ya emang kalau dibaca mah comprehension ya. Nah ini Bapak Ibu sedikit sekali titipan dari teman-teman yang pernah ngajarin reading comprehension di UPI katanya. Saya juga termasuk ya mungkin ya guru yang. Jadi banyak guru yang katanya sih ngajar reading comprehension, tapi yang dilakukan bukan mengajarkan reading, katanya begitu. Sampai teman saya itu pernah pergi ke Singapura yang relak itu ya. Ternyata memang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi intinya jangan-jangan kita selama ini jadi nggak ngajarin apa-apa. Sebenarnya mah kita sudah merasa ngajar A, ngajar B, ngajar C ke siswa. Ternyata jauh dari yang seharusnya diajarkan. Contoh kecil, ketika kita mengajarkan reading, yang biasa saya lakukan, semoga ini diampuni oleh Tuhan ya, dan anak-anak saya yang banyak, saya jadi banyak dosa itu, anak-anak saya menemukan kebenaran. Saya dulu begini, ayo anak-anak baca teksnya. Kemudian jawab pertanyaannya, kemudian pertanyaannya itu setelah dijawab itu disamain atau dibahas. Masih mending dibahas. Ini mah enggak, dikumpulin aja sama kita yang menilai ya langsung ya, betul salah, betul salah. Anak tidak pernah tahu kenapa salah dan tidak pernah tahu bagaimana menjawabnya supaya jadi betul dan kenapa jawaban betul itu gitu ya. Padahal ternyata reading comprehension itu banyak skillnya, sub skillnya. Ada yang kemarin kita bahas itu skimming, ada scanning,
ada inferential meaning gitu ya. Kalau kata Gadlim, saya pernah nongol YouTube-nya Gadlim, itu peneliti di Michigan University. Kalau reading comprehension itu tinggal gini aja, jadi ada beberapa kemampuan reading comprehension itu awalnya katanya global information. Jadi kita harus mengajarkan kepada siswa bagaimana mengambil kesimpulan global idea. Ya mungkin skimming itu kali ya. Kalau informasi detail sama dengan scanning. Itu mah kayaknya biasa banget ya. Kayaknya lebih sering scanning daripada skimming. Kemudian inferential meaning yang kemarin itu yang tersurat, yang mungkin yang pragmatic meaning gitu. Jadi memang kita ternyata selama ini berada pada posisi yang nggak jelas kali ya, jangan-jangan. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi selanjutnya. Langsung kita bahas aja Pak Andri soal yang berikutnya. Dimasak sama air rantekku. Nah ini. Audio Bang. Ini yang kemarin yang kita bahas. Ada yang pernah yang sudah googling ini siapa? Ada yang bocor ya? Oke. Enak. Pak mulai rentek seneng Bang. Yang nomake ngentekno masakane wis seneng. Ini harus dimut ya Pak Amir Mursid. Mohon maaf nih. Ya. Yang ini, ternyata ini itu konteksnya dalam pembahasan writing. Konteksnya adalah pembahasan writing. Ketika kita menulis dalam kalimat itu ada kalau bahasa Sunda mah kojoknya ya, intinya, dan ada yang supporting ideas dalam setiap kalimat. Nah, itulah yang disebut dengan old information dan new information. Ada yang bocor lagi. Nah, jadi ini saya sih suka nyarinya ini kan pembahasan besarnya apa gitu. Yang kayak gini kan kalau misalnya kayak kemarin yang as if, kemudian misalnya yang her, his, itu kan pembahasannya kata ganti gitu ya. Kalau ini pembahasannya apa? Jadi ternyata ini dalam konteks writing. Kalau ada tulisan atau kalau kita menulis itu harus ada ide utama kan ya, sama ide supporting ideas. Dalam satu kalimat pun ternyata harus ada yang kojoknya, intinya, dan ada yang bukan kojoknya, bukan inti. Nah, yang menjadi kojok atau inti dari sebuah kalimat itu yang disebut dengan old information. Dan yang bukan kojoknya, bukan intinya adalah yang disebut dengan new information. Nah, ini contoh ini, it is currently thought that most of the universe matters is in the form of stars itu, kalimat new information-nya adalah memang biasanya di akhir. Berarti memang new-nya jawabannya adalah stars. Seperti itu. Ada yang pernah googling lagi? Jadi seperti apa sih, ngapain sih kita harus tahu tentang old information dan new information? Ternyata ada pembeda. Saya pernah googling bukan pernah tadi. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekarang itu ya pengetahuan tuh meruyak. Tinggal maunya, tinggal bisa milihnya, tinggal mau bacanya, tinggal mau nganalisanya. Nggak harus nanya ke dosen dulu atau nggak harus buka buku paket yang besar yang dulu entah kemana juga saya lupa lagi. Setelah saya baca, jadi itu dalam konteks writing, kemudian ada perbedaan makna ketika dibuat dengan old dan new information yang posisinya berbeda. Misalnya katanya begini, she came 2 hours after the meeting. She came 2 hours after the meeting. She-nya itu yang menjadi old information, after 2 hours of the meeting itu yang new information. Tapi kalau dibalik, after 2 hours after the meeting she came. Ternyata yang menjadi old information-nya adalah 2 hours after the meeting. Itu menunjukkan ada kekesalan. 2 jam dia datangnya tuh baru pas gitu kan. 2 jam loh dia baru datang gitu. Jadi dengan dia baru datang 2 jam setelah meeting. Itu maknanya akan berbeda ketika diucapkan dibalik. Jadi new information dan old information itu sangat bermakna. Oke, seperti itu ya. Saya tidak mengajarkan teori dan saya juga nggak terlalu tahu teori. Cuma googling aja sama. Kita menempatkan pada posisi dalam ranah ilmu apa gitu ini. Oke.
Oke, lanjutkan ke soal berikutnya. Pak Andri. Nah, ini kemarin sudah ya Pak Andri? Ya, Bu. Sudah kemarin, sudah ini. Ini sudah. Oke, kita skip. Skip aja. Ini sudah. Nah, ini sudah. Nah, ini perbincangan tentang jenis-jenis kata yang tadi ya. Yang ini Pak Andri, congratulations-nya kurang S. Congratulations ini ya. Oh, Ya. Bu. Karena Ini saya sudah ternyata berupa mendapati PNG. beberapa modul PJJ yang saya pernah download dari internet itu, congratulations itu sama, nggak ada S-nya. Saya cek yang benernya itu ada S-nya. Nah, sekarang saya lagi ngajarin greeting card. Nah, Bu Nining udah greeting card lagi karena di sekolah saya mah di skip beberapa KD yang tidak dianggap tidak penting. Jadi kita dalami KD yang penting banget, dan KD 2 dan KD 3 di kelas 8 kita skip. Langsung KD 1, langsung KD 5, 3.5. Jadi saya tahu persis ini tuh banyak yang salah nulis. Oke, congratulations on your success in winning the medal at the 2012 Asian Mathematics Olympiad. Hope it will lead you to the next international championship. From Bagus. Nah, ini mah jelas ya jurusannya. Jurusan. Ini adalah greeting card. Ini harusnya dibuat. Nah, Pak Andri saya dulu pernah ngusulin. Ini harusnya dibuat greeting card. Pak Andri lupa lagi. Jadi biar kelihatan. Oh iya, ini teh greeting card. Bukan sekedar kalimat yang memberi selamat aja. Mana Pak Andri hilang? Hilang bersama dengan slide-nya. Sambil menunggu Pak Andri, Bapak Ibu ada yang mau di-sharekan terkait yang tadi reading comprehension dan old information, new information? Bu Nining, permisi Ya. mau tanya. Iya. Bedanya skimming sama scanning ya apa Bu ya? Skimming sama scanning. Oke, good question. Skimming itu Bu, kalau Ibu minum susu, ada skimnya ya, susu murni. Kalau dimasak atasnya ada skimnya ya Bu ya. Nah itu ingatnya ke situ. Artinya intinya aja. Misalnya Bu ya, ada sebuah paragraf. Biasanya intinya itu ada di kalimat awal atau di kalimat akhir. Kalau di kalimat awal dalam pelajaran bahasa Indonesia juga sama, itu disebut dengan deductive paragraph. Kalau di kalimat akhir sama dengan inductive paragraph. Misalnya, contoh sedikit. Saya mau membuat kue bolu. Pertama saya masukkan telur, kemudian itu kan ya. Jadi intinya apa? Paragraf itu intinya apa? Skimnya apa? Membuat kue bolu. Pembuatan. Nah, kalau sudah mau main idea itu dalam bentuk kata benda, berarti pembuatan bolu. Gitu ya. Jadi pembuatan bolu itu menjadi main idea, karena sudah ngomongin main idea itu artinya sudah noun yang dibahas. Jadi bukan lagi saya membuat kue bolu, tapi pembuatan kue bolu. Berbeda dengan begini, saya masukkan telur, saya masukkan gula, saya kocok, saya bla bla bla. Itulah tadi langkah-langkah untuk membuat kue bolu. Itu artinya dia paragraf induktif. Supporting ideas dulu, baru main idenya di belakang. Nah itu artinya paragraf itu paragraf induktif. Kalau paragraf induktif yang khusus di depan, yang umum di belakang. Nah itu berarti kalau kita suruh nyari main idenya, cari di belakang. Dibuatlah, dibentukin menjadi kata benda. Jadi kalau begitulah saya membuat kue bolu, berarti pembuatan kue bolu gitu. Nah sekarang apa yang kalau scanning apaan? Scanning itu Bapak Ibu kalau ke swalayan atau department store, ketika masuk ke, saya mau beli popok. Saya mau beli popok. Ketika Ibu berniat mau beli popok, masuk ke swalayan, apakah Ibu berjalan mengelilingi seluruh swalayan atau langsung nyari yang bagian bayi? Langsung nyari. Langsung nyari dong. Kita diketawain sama orang ya.
ketika jalan, mau kemana? Itu mau ke, kalau di kita mah apa ya Pak Andri? Borma misalnya, atau Ma- Alfa. Mau ke Alfa atau mau ke Borma? Wah ini langsung, ini dapat iklan nih dari Borma semua. Terus ketika ketemu teman begitu buka pintu Alfa misalnya ya Pak Andri, pas kemana Andri kita mau beli popok, padahal saya nggak punya bayi, mau beli popok, terus Pak Andri lihat saya keliling ke kanan, di kanan teh ada gunting, ada sendal, ada sabun, terus ke tengah lagi ada susu. Pak Andri kan ketawa, pasti begitu ya Pak Andri. Lah, mau beli apa? Popok kok nguriling heula gitu. Jadi Pak Andri kan kebayangnya ekspektasinya adalah begitu mau bilang mau beli popok, Pak Andri tuh ngelihat saya tuh mestinya langsung lurus ke, saya ngelihat dulu tuh ada belah sana yang ada popok, tisu dan sebagainya. Saya langsung straight forward ke bagian popok. Itu artinya scanning, di scan. Itu biasanya yang kita kenal dengan kayak OWH question itu Bapak Ibu. Ketika ada kata pertanyaan where is the accident happen misalnya ya, itu Bapak Ibu nggak usah baca dari awal sampai akhir. Kan begitu ya? Where itu artinya kita meminta jawabannya adalah tempat kan ya. Jadi Bapak Ibu tinggal cari kalau tempat itu biasanya diawali dengan in, diawali dengan on, atau diawali dengan at. Sudah cari saja itu. Nggak usah dari awal sampai akhir dibaca. Itu triknya kalau disuruh scanning. Mungkin yang sering kita ajarkan hanya scanning. Skimming jarang. Atau skimming diajarkannya selewat. Jadi anak-anak wajar kalau anak Indonesia visanya rendah katanya. Karena di dalam visa itu, literasi itu, mereka harus bisa baca global idea, harus bisa mendapatkan kesimpulan, harus bisa mendapatkan detail information, tapi juga bisa mendapatkan inferential meaning. Makna inferensial, mana tersurat. Nah, seperti itu. Ya, pertanyaannya sudah dijawab sementara, mudah-mudahan puas. Kalau tidak puas, saya juga buka YouTube lagi Bu, buka YouTube, buka Google, scanning itu gimana contohnya gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke sini ya. Ya. Why does Bagus give this Terima part kasih, to Bu Susi? Nining. Oh ya, sama-sama Ibu, semoga membantu. Kalau saya salah nanti dikasih tahu ya sama ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah ini dari greeting card ini, kalau orang sudah ngomong greeting card, nggak akan jauh dari siapa yang ngirim, siapa yang dikirim, sama isinya apa, kan gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya simpel aja nerangin ke anak-anak. Saya tanya aja, nih kalau ada greeting card kayak gini, kamu belum baca nih, apa yang pertama pertanyaan yang muncul? Anak-anak saya tadi banget. Siapa yang ngirim? Pasti begitu. Semua orang pasti ketika dibilang, ada greeting card tuh, apalagi dibilang buat kamu, pasti dari siapa? Nah, tapi kalau nggak dibilang dari kamu, buat siapa? Dari siapa? Buat siapa? Nah, baru ke inti konten. Nah, di sini kenapa Bagus kirim kartu? Nah, ya kan? Kenapa Bagus kirim kartu? Kak, jawabannya apa? Susi becomes the winner. Susi becomes the winner of the mathematics. Kenapa jawabannya Bu? Kenapa jawabannya nomor terakhir Bu? Kenapa Susi becomes? Karena udah jadi the winner Bu, makanya dikasih kok. Kenapa enggak yang Susi will join? Nah, kita balikin sekarang. Karena ada kalimat success in winning itu. Keywordnya congratulations on your success. Oke. Karena nggak mungkin kalau will itu kan mau ya Bu ya. Ya. Sudah terjadi. Gitu ya, kan udah. Oke. Kenapa tidak yang Susi received a big prize? Disebutin. Kenapa enggak pilih yang Susi received a big prize? Receive prize belum tentu dia menang. Kita nggak tahu apakah dia itu menang itu dapat big prize. Bisa saja cuma sagu hati. Gitu ya. Cuma dapat hiburan. medali doang, kasihan amat ya. Ya, oke. Jadi kenapa tidak yang Susi will be the newcomer? Itu semua will gugur ya Bapak Ibu ya. Begitu Susi will join gugur, ya udah yang willan gugur. Nah, masalahnya akan muncul received atau becomes. Receive itu mungkin benar kalau nggak pakai a big prize. Kalau receive medal mungkin ya. Tapi karena ini a big prize nggak ada di situ, ya udah berarti yang paling selamat adalah Susi becomes the winner of the Asian Mathematics Olympiad. Oke. Misi Ibu. Ya. Misi Ibu. Izin bertanya Ibu. Boleh Pak. Oh ya, minta maaf Ibu.
Jadi menarik sekali soal ini tadi. Ya, soal seperti ini mengingatkan saya ketika saya menyusun kisi-kisi soal. Ya, Pak. Ya, menyusun kisi-kisi soal. Nah, waktu itu saya menyusun kisi-kisi soal dan tagihannya menentukan siswa mampu menentukan fungsi sosial. Itu salah satunya. Kemudian satunya lagi menentukan informasi tersirat dan tersurat dalam teks. Nah, terkait dengan pertanyaan seperti ini, kalau kita buat kisi-kisi soal, ini kira-kira rumusan indikator soalnya ini cocoknya di mana ini, Bu? Minta maaf. Ini agak coba Bapak Ibu, setelah tadi kita ngobrolin skimming dan scanning, Bapak Ibu kira-kira soal ini ngecek apa? Ngecek kemampuan reading apa? Ngecek kemampuan sub skill-nya apa? Tersurat. That's right. Tersurat. Jelas loh di situ yang diminta. Ya, Kak, Bapak Ibu. Iya. Jelas. Nah, kemudian tadi tertarik dengan Bapak bilang, saya pernah diminta membuat soal, katanya ya salah satu kisi-kisi adalah menentukan fungsi sosial. Ya gitu ya. Sekarang Bapak Ibu, soal seperti apa yang kita buat sebagai menentukan fungsi sosial? Dan saya pikir juga Ibu, kalau saya pikir ini juga bisa dikategorikan sebagai rumusan pertanyaan ini bisa dijadikan rumusan untuk menentukan fungsi sosial. Ya. Kalau menanyakan fungsi sosial, soalnya kayak gimana, Pak? Apakah seperti ini, why does, bagus, give, discard itu? What is the function of the What is the purpose of the greeting card? social function? Ya sebagian kita menganggap what is the purpose of this card gitu ya. What is the purpose gitu ya of this card. Tapi kalau di sini juga why, saya ingatkan tadi. Setahu saya kalau sudah ke detailed information itu nggak jauh dari what, where, why, when, who. Nah, ini ada why. Itu jelas di situ Pak penyebabnya. Jelas. Kalau what is the purpose-nya itu to congratulate, Pak. Ya. Betul nggak, Bapak Ibu setuju nggak? Kalau what is the purpose of the text? To congratulate. Iya, setuju. Ya, di situ ada nggak kata congratulate? Nggak ada. Yang ada apa? Congratulations. Congratulations ya. Tapi kalau ini adalah scanning. Jelas-jelas ada loh. Winning the gold medal at the 2012 Asian Mathematics Olympiad. Jelas. Is that clear, Bapak Ibu? Jelas. Mantap, Ibu. Nah, ya sama-sama Bapak. Kebetulan saya juga memang beberapa hari ini sedang mengajarkan greeting card dan mengajak mereka untuk belajar skimming, belajar scanning juga gitu. Ternyata memang tidak mudah mengajarkan skimming. Itu ditanya, saya nanti mudah-mudahan saya bisa share itunya ya, video saya rekam, ada anak yang sini Bu saya rekamin katanya. Nah, dia tahu saya suka bikin rekaman. Jadi waktu itu anak itu bilang, what is the purpose of the text? Mereka bilang congratulations gitu. Terus saya perbaiki, bukan congratulations tapi itu congratulate. Terus mereka bilang kan nggak ada di situ. Saya balik tanya secara logika. Tujuannya apa? Dia bilang, kalau kamu tujuan ke sini apa? Untuk sekolah, mereka bilang gitu kan, saya kasih analogi. Nah, berarti pakai untuk dong. Oh iya. Nah, kalau untuk nggak bisa congratulation, barulah mereka mengerti. Jadi memang tidak bisa, harus dibedakan antara skimming, scanning, dan yang lainnya. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih, good question. Pertanyaan yang bagus pasti dari pemikiran yang hebat. Hebat Bapak. Oke, next ya. Ya. Kalau misalnya kita bikin soal kayak gini, termasuk buat anak-anak, masuknya hot enggak, Bu? Kalau buat saya enggak hot amat. Enggak hot sih. belum hot. Ada jawaban. Belum hot. Belum menganalisis ya, Bu? Belum. Oh iya. Tapi Bapak Ibu, mohon maaf. Saya termasuk yang tidak terlalu peduli hot atau hot. Yang saya pedulikan adalah skill. Kalau ini reading skill, artinya anak harus punya sub skill, yaitu global information, detailed information, inferential meaning, dan apa gitu ya. Nanti coba saya cari lagi. Ada di teori-teori reading comprehension tuh ada kok. Kita ini suka lupa dengan teori kita sendiri dan ikut-ikutan latah dengan yang lagi booming. Padahal yang lagi booming itu belum tentu cocok sama rumpun kita bahasa. Yang mau debat boleh nanti ya. Gitu ya dulu sementara. Oke. Ya. Lanjutkan Pak Andri.
Nah, ini sudah ya kemarin ya Pak Andri? Ya sudah. Nah, ini adverbial. Yes. Ini juga udah. Udah. Sebentar, kita ulang sedikit Pak Andri yang kemarin, yang tadi yang barusan. Kita ulang. Apa Bapak Ibu bedanya eksoforik, anaforik, dan kataforik? Eksoforik di luar dari eksoforik. Kalau Ana dia su. Kalau anaforik itu Ibu, referensinya, rujukannya ada di depan. Yes, rujukannya. Jadi kita harus ingat itu ya Bapak Ibu. Jangan itunya di depan, itunya. Kalau anaforik itu kata ganti yang rujukannya sudah ada disebutkan di depan. Betul ya Pak? Sip. Terus Pak, apa kataforik Pak? Kataforik rujukannya itu ada di akhir setelah. Di belakang setelahnya. Sip. Kalau eksoforik Pak? Kalau eksoforik itu tidak. dua pembicara sudah sama-sama mengetahui siapa yang dimaksudkan itu. Ya. Jadi tidak Bapak tertera tadi dalam kalimat tadi bisa dipakai Pak. Bapak kalimat tadi bisa dipakai diterusin. Eksoforik itu rujukannya tidak ada di situ, tapi sudah dipahami oleh si dua pembicara. Atau bukan masalah pembicara. Saya nulis surat sama teman saya, kan saya tidak berbicara. Teman saya ngerti. Itu balikin. Misalnya ya saya nulis ini, itu balikin. Dia tuh tahu itu yang dimaksud karena dia pinjam buku misalnya. Jadi nggak harus selalu karena speaking. Oke? Sip, mantap. Lanjutkan Pak Andri. Oke, kalau ini mah Bapak Ibu nggak ada rumusnya supaya mengetahui persamaan dan perbedaan kata dan lain itu nggak ada rumusnya untuk sinonim itu. Rumusnya adalah rajin baca. Tapi udah rajin baca mah tubuh tidak bisa dalam waktu singkat ya wayahnya. Kalau begini mah saya menyerah aja lah, cek Sunda mah dilaporkan deh kalau ada soal begini ya. Kalau andai dalam 100 soal kita tuh minimal KKM sekian, ya yang nggak KKM tuh yang kayak gini-gini nih Pak. Yang kasih saja lah. Tapi kalau selama kita ada waktu, why not kita baca-baca supaya jadi kosakata kita nambah. Masa anak aja suruh ngapalin kosakata kita enggak? Nah, kan anak suruh kosakata 10 per hari, masa gurunya enggak nambah? Gimana caranya nambah kosakata Bapak Ibu? Mama ngerti ini kok. Gimana caranya supaya nambah kosakata kita? Membaca. Banyak membaca. Apa yang mau kita baca yang menarik buat kita baca? Yang bikin kita mau baca biasanya apa? Novel. Iya, yang bikin kita tertarik membaca biasanya cerita. Karena kalau cerita ada sambungannya ya. Bab satu teh biasanya suka nyambung. Tapi kalau artikel, aduh males. Bapak Ibu silahkan baca artikel tentang reading comprehension yang ditulis oleh Jack C. Richard. Aduh, udah males lah kebayang ya. Nggak rame gitu ya. Tapi kalau novel atau cerita pendek aja, saya ini termasuk yang kosakatanya nggak terlalu banyak ya waktu jadi awal-awal jadi guru. Dalam hati saya sombong, anak SMP ini, ya saya ngajarkan SMP, lah anak SMP inilah, ngapain saya habis-habisan. Tapi lama-lama saya menyadari lah, masa anaknya sama dengan kita, atau kita cuma beda 2-3 kata. Akhirnya saya mencoba cari bacaan-bacaan tipis yang mungkin kalau orang lihat mah itu mah bacaan anak TK atau gitu ya. Tapi kan saya juga ingin mengulang. Jangan-jangan ada kata-kata sederhana yang saya nggak tahu. Ya, sampai hari ini saya suka beli buku-buku Inggris tapi yang sederhana. Kadang-kadang lagi itu ya Pak Andri suka ada pameran buku murah tuh ya di Landmark Building. Pernah saya beli itu 15.000. Satu bukunya 5 ribuan Bapak Ibu, tipis. Satu halaman itu hanya 1 kalimat. Misalnya Andri is swimming, buka. Ternyata dari satu bacaan itu ternyata ada 1-2 kata nggak tahu juga. Jadi kayak kita lagi sweeping aja. Mulai naikin ke level 2, beli buku-buku yang levelnya ada. Atau beli novel yang udah jago ya, beli novel. Pasti ada kosakata yang kita baru tahu. Jadi ayo kita bareng-bareng sama anak sama-sama belajar. Oke? Termasuk nanti akan memperkaya ini. Jadi attempt itu apa Bapak Ibu attempt? Sinonim dari attempt. Coba berusaha. Tapi di situ nggak ada try. Apa dong? Endeavor. Okay. Nah ini mah sudah kosakata level Maici level 3 ya. Kalau try itu anak-anak, kalau attempt itu sudah mungkin mahasiswa. Tapi kalau kita harusnya udah naik jadi endeavor. Jadi kamu kalau mau belajar endeavor. Ya, kalau mau belajar kosakata mah wayahnya. Wayahnya harus sering baca. Oke, next.
There are many provided online platform. Nah, ini yang menarik banget. Ini relative clause. Iya. Bapak Ibu. Ini yang rame ya, Pak Andri ya, selalu Ini rame. agak sulit kalau kita bahas ini. Ini selalu bahasan selalu rame ini. Selalu rame kalau bahas ini. Silahkan, keluarkan dulu yang Bapak Ibu ketahui. Mau debat dulu boleh. Kira-kira apa jawabannya? On At which? which? On which? Kenapa at which? Kenapa on which? From Karena di sana kata kerjanya post on mungkin. Karena kata kerjanya post. Oke, terus? Jadi Platform. bagusnya di post Bagusnya, on. bagusnya. in which ya? Kenapa in, Bu? Karena dia di dalam, maksudnya di dalam platform gitu ya. Karena di dalam. Apanya yang di dalam, Bu? There are many Di dalam kelas. di dalam platform. Dalam platform. Dalam platform gitu ya. Kenapa nggak on? Nggak tahu juga. Kan kita harus balikin logika. Saya mau A karena B, C, D salah. Kenapa saya nggak B, C, D? Karena B itu salah. Karena begini. Jadi dibalikin. Itu jadi komplit. Oke, Bapak Ibu apa aja jawabannya? In which. Kalau saya Ibu. In Ya, which. Pak. In which. In which. I think in which. Kayaknya dia kalau Kenapa tidak at dikata-katain which? gitu, kayaknya cocoknya di apa kalau disambung-sambung gitu kayak cocoknya in which gitu, Bu. Tapi Ya. alasannya kurang Iya, paham. Bu, jangan kayak murid saya. Enakannya gitu, Miss. Enakan. Miss, perasaan enakan deh yang itu. Kalau itu mah enggak. Tahu dari mana enakan sama enggaknya? Oke, Bapak Ibu kenapa tidak at which? Permisi Bu. Dan itu Ya. tempat ya. Saya Ya, ketika mengerjakan soal ini, analisa saya ada kata online di situ, Bu. Ya, berarti karena Dan, Bapak lihat kata online, maka jawaban Bapak adalah ya, yang berbasis online itu, maka berbasis online itu, maka kita gunakan on which. oh, I see. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Jadi saya tahu, oh yang jawab on itu salah satunya karena ada kata online ya, Pak ya. Oke, yang lain? Ya, Teacher can post Kenapa nggak at? for distance learning. Kalau at online platform menunjukkan tempat. Miss. Kenapa? Kan at bisa menunjukkan tempat, Bu. Kalau misalnya please come and see me at school. Kan itu bisa at school. School kan juga tempat. Ayo Ibu. Kalau jawabannya sekedar karena at itu, kalau itu kan tempat lah. At juga itu nunjukin tempat. At school. For which. Nah, kenapa for which, Bu? Bu Nini, ini Iya, bisa dipisah nggak ya untuk menentukan dia pakai apa? Contohnya gini, Bu. There Iya. are many provide online platform. There are many provide online platform on gitu kan contohnya, Bu. Atau jadi kalimat kedua, teacher and post material for distance learning on gitu. Gimana ya sebenarnya? Nah, itu bagus. Ibu ngelitnya udah bagus, Bu. Cuman finishingnya kurang pas. Nah, usulan Ibu bagus tadi. Gimana kalau gini? Kita uji cobakannya kayak gini. Teachers can post material for distance learning in online platform atau on online platform atau at online platform atau for online platform atau with. Nah, kenapa on? Biasanya post foto on Instagram gitu, on Post Facebook foto gitu. on. Biasa Tapi kan main sosmed gitu. platform ya. Nah, platform itu ada di dalamnya. Oh. Dalamnya. Nah, berarti in. Bagus tadi tuh, potong dulu aja Bu ya. Kalau online platform itu kan kita mau nyimpan berarti di dalam dong. Gitu ya. Oke, setuju? Bagus tuh Ibu tadi bikin lead-nya, jadi kita potong aja dulu gitu. Oke? Nanti kalau kita ketemu yang benar, saya tidak ragu, saya tidak takut, saya tidak malu kalau nanti besok lusa saya baru menyadari, oh ternyata ada teori yang mengatakan bla bla bla, nanti saya kasih tahu lagi. Ya, jadi jangan kemudian menganggap, oh dari Bu ini gini loh, saya bukan dosen, saya juga nggak pernah meneliti, saya cuma baca sekilas, mungkin juga googling sebentar, lihat sana, lihat sini. Mudah-mudahan ini benar. Saya sih menilainya in karena online platform itu di dalam. Kita postnya di dalamnya situ. Gitu. Oke, next. Jawaban yang benarnya Ibu? Menurut saya in, Pak. Ya. Apa tadi kemana, Pak?
In which? In which, karena online platform itu jadi satu bentuk online platform, satu bentuk platform. Kita nyimpannya di dalam, kita nyimpan materialnya di dalam platform itu, gitu. Kalau add, kenapa nggak pakai add? Oke, saya balikin. Kenapa nggak pakai add? Mungkin kalau add harus lebih spesifik nama platformnya. Kalau yang menurut saya add itu sekitar. Add itu sekitar, jadi bisa di luar, bisa di dekatnya. Apakah kita menyimpan materi di dekatnya atau di luar platform? Jadi Bapak Ibu, kenapa tuh Budi ada at school? Iya, karena sekolah itu banyak bangunannya ya. Kalau saya bilang, you come to see me at school, itu bisa jadi di depan perpustakaan, bisa jadi di jalan menuju kelas 8A, bisa jadi di pinggir perpustakaan, bisa jadi di kebunnya. Makanya kita bilang at school. Tapi kalau classroom, kita biasa bilang in the classroom. Betul nggak? Ada nggak yang bilang at the classroom? Nah itu karena kita di dalam classroom. Tapi kalau di sekolah, bukan di dalam sekolah. Tapi at school. Kenapa? Karena kalau at school itu bisa di depan gerbang, dekat ini, dekat satpam gitu. Oke ya. Pertanyaan berikutnya dilanjut dulu aja nanti ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, simpan dulu. Ya. Wah ini. Orang-orang kita melihat tulisan begini. Malas baca. Panjang. Panjang. Karena katanya resistensi orang Indonesia kalau baca itu rendah. Betul. Kalau kita lihat di WA ada yang ngasih 2 kalimat kita baca, ada yang ngasih 3 kalimat kita baca. Begitu kalimatnya di ujungnya ada read more, nggak diklik. Males ah. Apalagi pas read more ke bawah lagi klik lagi read more. Udahlah, panjang amat ya. Karena resistensi kita terhadap baca sama dengan anak-anak kita. Mereka dikasih soal bahasa Indonesia langsung ngeluh ya Bu ya. Begitu kita bagikan soal bahasa Indonesia, kita jadi pengawas nih ceritanya. Anak-anak pasti kalian pertama, waduh, bacaannya banyak gitu. Belum apa-apa udah, waduh, bacaannya banyak, Miss, cina gitu. Saya ketawa aja. Makanya tidak heran bahasa Inggris nilainya jauh lebih besar dari bahasa Indonesia. Padahal menurut kita secara logika mestinya mereka tahu dong bahasa Indonesia kalau mau baca. Ada nggak mau baca. Gitu ya. Sama dengan kita, malas. Jadi jangan salahin murid, kitanya juga sering begitu. Coronavirus identification and prevention to create a sterile and safe condition in Amaros Hotel, which is free from the threat of coronavirus or other epidemics that could give impact to Amaros Hotel. Amaros is taking precautions by increasing awareness of the coronavirus outbreak in Amaros and asking assistance and cooperation to all customers and visitors who enter the property. Thank you for. Nah, ini juga Pak Andri, coba dibuatnya. Pak Andri ini nggak menarik dibaca. Kenapa? Karena bentuknya juga nggak menarik. Padahal ini adalah sebuah. Bapak Ibu ini teks apa? Notice. No. Thank you for attention. We are informed. Thank you for your Kayak announcement gitu. Betul. Ini adalah announcement. Apa bedanya notice sama announcement? Notice dia sangat singkat, dia bisa berbentuk satu kata atau 2 kata aja gitu atau lambang saja, sedangkan announcement dia jelas di informasi ini. Belajar nggak mau itu salah satu dalam bentuk. Kalau tujuan readernya membacanya, tujuan pembacanya apa beda notice sama announcement? Kalau announcement to give the information about the to give information to the reader. Kalau dia notice itu bisa to remind, bisa juga to. Bapak Ibu kalau lihat ini kira-kira relate nggak Bapak Ibu ke Bapak Ibu bukan ini? Bapak Ibu termasuk yang dijadikan target pengumuman ini bukan? Bukan. Kalau notice lihat no smoking here. Bapak Ibu gimana rasanya? Berarti merasa diri menjadi tujuan nggak? Bagian. Ya, itu bedanya. Notice itu untuk semua yang melihat, tidak terkecuali. Kalau pengumuman untuk sekelompok orang tertentu. Makanya kalau kita lihat begini, buat para ini, bukan saya, kan dilewat ya, betul nggak? Bukan saya. Suara hilang-hilang.
Nah, ada lagi yang untuk orang tertentu namanya short message. Sebetulnya notice, announcement, dan short message kalau kata saya itu satu paket. Bedanya yang ini untuk umum, ini untuk sekelompok orang, ini untuk satu orang gitu ya. Tunggu ya di di depan ini di kantin jam sekian buat Nining. Berarti kan hanya saya yang kena. Tapi kalau semua siswa yang ngikutin English Club ditunggu, berarti sekelompok orang itu pengumuman. Sudah bukan short message lagi itu mah. Tapi kalau di sekolah gini, keep clean. Semua anak mau siswa semua yang ada lewat ke situ harus keep clean daerah situ gitu. Oke, nah sekarang ini pengumuman ya. Nah, kembali ke reading comprehension tadi. Intinya reading comprehension itu cuman skillnya adalah cari global idea, cari detailed information, cari inferential meaning. Itu yang paling gampang. Skimming, scanning itulah ya. Nah, sekarang di sini. We are informed from the text that itu kira-kira soalnya tentang apa? Global information atau tersurat atau tersirat? Tersurat, Bu. Tersurat. We are informed from the text that Tersurat. tersurat kan? Atau global ideas atau skimming atau scanning atau inferential meaning? Bu, kalau ibu lagi jalan ada anak basket lewat, Miss saya mau ke sana dulu suruh kumpul, kata siapa? Itu kata pengumuman. Apakah mereka menceritakan seluruh pengumuman dari awal sampai akhir? Enggak. Berarti mereka sudah pandai mencari global information. Mereka cuma lihat aja, buat ini kumpul di mana, suruh kumpul ya. Nah, baru ada yang nanya di mana, kapan, jam berapa, itu baru dengan disebut detailed information. Tapi kalau kumpul, nah itu sudah intinya apa? Kumpul itu berarti global ideas. Kalau saya nanya, kamu kumpul kumpul basket? Iya, Miss, disuruh tuh ada pengumumannya. Jam berapa ya, Bang? Nah, dia langsung bilang, dia baca lagi. Oh, jam 3, Miss. Nah, itu sudah detailed information. Tapi kalau mau kemana? Mau kumpul, itu berarti dia sudah global information yang dia berikan. Gitu. Kira-kira yang ini global information skimming atau ini mencari kemampuan global information atau mencari kemampuan mendapatkan informasi tersurat atau detail? Jujur nggak ada sinyal. Nggak ada sinyalnya. Bapak Ibu, dengan kalimat pertanyaan we are informed from the text that itu berarti menunjukkan kemampuan apa yang sedang digali dari teks ini. Global information. Jadi Bapak Ibu sedang dicek skimmingnya. Kalau dicek skimming artinya Bapak Ibu harus bisa mengambil intisarinya. Main idenya ya, Mem. Main idenya, that's right. Oke, cek aja sekarang the security may deny the visitor. Betul nggak di atas ada kalimat the security may deny the visitors? The security ignores, the security the visitor do not need. We should examine. Yang mana Bapak Ibu kira-kira? Yang di Bu. Sebutin Bu kalimatnya. The security should examine. Ketemu di mana Bu? Sama dengan makna kalimat mana Bu? Increasing awareness. Apakah ada kata-kata examine di situ Bu? Nggak ada Bu. Nggak ada. Makanya itu nggak ada karena dia bukan informasi tersurat. Amaros is taking precaution. Nah, itu berarti kita menyimpulkan bahwa dari kata Amaros is taking precautions berarti menyimpulkan berarti harus dicek kan gitu ya? Iya, Mem. Ya, itu seperti itu Bu, soal-soal reading comprehension tuh. Nggak ada di situnya, tapi kita harus bisa menyimpulkan. Oke? Lanjutkan ya. Jawabannya Ibu. Jawabannya. Pak Andri coba ke bawah Pak Andri, ini kayaknya kurang 1 deh, karena harus ada 5. Karena di situ kan before enter Ini ya. sudah muncul semua Bu. Di saya emang enggak. Muncul semua. Oh, jangan-jangan saya ini yang Oh, di saya mah 4 Pak Andri sampai the security. Kayaknya mana ya? Biasanya sampai E. Iya. Bu sama kali.
Berarti dikecilin itunya. Bisa lihat. Oh, berarti bukan saya aja ya? Itu cuma poin kecil. Apa? Udah sampai E kok, Em. Nah, Sama berarti. the security should not. Nah, yang terakhir mas should not. Ya. Iya. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau mau pakai taktik ya Bapak Ibu, mau pakai taktik, ada jawaban yang should, ada jawaban yang should not. Itu pasti jawabannya di antara yang dua itu. Oh, gitu. Iya. Iya. Ya. Udah habis Atau pilihan deh ya, Bu. ada pilihan begini ya, I agree with you sama I disagree with you, itu pasti pilihannya di antara dua itu. Iya. Trik. Ya nggak? Itu pakai Patrick ya, pakai Iya, trik. iya. Oke, next Pandri. The light went out, bla bla bla. I was trying to fix the computer. Wah. Kalau yang ngajar kelas 8 nggak bisa ini, awas. Ini kayaknya while, Bu, jawabannya. Past Ya, continuous. while. Kenapa Bu while? Ya, setelah while kan dia harus past continuous. Nah, betul. Jawabannya while. Kalau jawabannya di sini ada when sama while, bingung karena bisa dua-duanya ya. When juga Untung boleh. aja di sini nggak ada when. Hanya satu. Untung aja di sini nggak ada when. Kalau ada when, bingung kita. Makanya soal yang benar itu hanya ada satu jawaban benar. Tidak boleh membuat ada 2, 3. Makanya tadi nggak mungkin should not examine sama should examine sama-sama jawaban. Yang itu kontraproduktif kan? Kontradiktif kan? Ya. Pasti salah satunya itu jawaban yang benarnya. Gitu. Itu triknya. Oke, next. Next. Soal yang begini Bapak Ibu nggak harus tahu artinya, tapi harus tahu strukturnya, grammarnya, nggak harus tahu artinya. Makanya kenapa soal struktur sebetulnya lebih mudah ketimbang soal reading. Ah Bu, sama-sama susah. Kata siapa pun lebih mudah, sama-sama susah. Ya. Ini lihat soalnya dulu Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan begitu buka soal, lihat dulu soalnya. Itu trik ya. Jangan sampai kita udah baca 3 paragraf, ternyata yang ditanya cuma paragraf terakhir doang. Kan rugi banget, rugi bandar. Jadi langsung lihat soalnya dia minta apa, baru keluarkan trik-trik jawab soal. Charlie and I. Oke, Bapak Ibu yang ditanya apa? Koherensi. Koherensi itu apa? Keterkaitan ya, apa ya? Terkaitan atau hubungan. Keterkaitan. Relate. Apa bedanya dengan cohesiveness? Keseluruhan. Udah bisa. Kalau cohesiveness apa? Halo? Kalau cohesiveness apa? Ya, nanti aja lah cari dulu ya. Saya mudah-mudahan nggak salah ya. Saya mudah-mudahan saya nggak salah soalnya saya paling dicerewetin sama Bu Profesor Edi kayak gini. Coherence itu mudah-mudahan saya tidak salah menangkap. Itu keajegan, konsistensi. Jawabannya apa Bapak Ibu? Charlie I had seen the whole thing a car had been gotten. Charlie I. He. Kenapa Charlie he? Oh, Charlie. Charlie I. Kenapa nggak Charlie I? Kenapa nggak Charlie Chaplin? Nggak ada. Alasannya Insting udah. Jangan pakai insting. Stop saying this is. Ini kalau ada kata gotten hit already gotten me-nya itu I-nya itu berasal dari kata me, Bu. Charlie dengan me. Ini me ini kata ganti dari I. Charlie dengan me atau di situ pilihannya Charlie dengan he, Charlie dengan I, had dengan sim, the whole thing a car atau had been dan gotten. Saya pilih Charlie and I. Charlie. Ada yang Charlie he, ada yang Charlie I. Kenapa? Kan ini kan koherensi. Kalau koherensi ini hubungannya sama functional grammar. Kalau functional grammar itu harus berhubungan antara tim sama rim. Ya. Ya kalau Charlie rimnya itu harus he. Pokoknya gitu seingat saya. Ya, good. Ibu udah menteori ya, Bu. Jadi Bapak Ibu begini, kalau kita lagi ngomongin Charlie,
Charlie aja yang terus-terusan jadi subjek gitulah Ya, mungkin ya. betul, selalu. Jangan diubah di tengah jalan. Ini saya pernah ngalamin, saya barusan tahun kemarin saya pelatihan SFL sama Profesor Emi. Beberapa bulan kemudian ada soal yang bikin bingung anak. Kalau nggak salah soal kelas 7 yang ada hubungan family-nya gitulah pokoknya ya. Saya ketawa sendiri, oh ini kali kenapa Bu Emi itu suka cerewet. Kita itu sering bikin soal ngasal. Jadi waktu di soal itu, aduh, saya juga ada teman saya yang ketawa-ketawa. Kita sama-sama ikut SFL Bu Emi. Terus dia juga bilang, mending lihat tidak soal nomor sekian. Nanti kita ketawa, oh ini kali yang maksud Bu Emi. Kita sering tidak konsisten ketika cerita ini. Di awal cerita tentang Mr. and Mrs. ini, bla bla bla. Tiba-tiba ada ngomongin si anaknya. Jadi si yang mau jawab tuh bingung. Ini sebetulnya yang diomongin siapa? Si bapaknya apa si anaknya gitu. Jadi dari awal harus konsisten, harus koheren. Charlie bla 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 bla. He bla 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 bla. He bla 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 bla. Jangan tiba-tiba I love the way. Nah, kenapa jadi nanti pikir lagi tuh paragraf sendiri gitu kali ya. Jangan ikut-ikutan ini, jangan masuk ke sini gitu. Betul, Bu. Itu Charlie had been maksudnya fairly nice about the whole thing. He seemed genuinely. Jadi semua fokus itu tentang si Charlie gitu. kalau dalam bahasa Indonesia itu dalam paragraf itu kan harus dikembangkan dari kalimat utama. Nah, jadi nggak boleh jauh-jauh dari kalimat utama, intinya gitu. Ya, jadi intinya harus konsisten. Dia ngomongin siapa? Charlie. Ya udah, ngapain ada saya di situ yang tiba-tiba nyelip? Kecuali sayanya sebagai objek, misalnya Charlie is very kind. Charlie gave me. Nah, beda. Di situ bukan sebagai si kojoknya, bukan sebagai inti yang dicerita, tapi dia dikenain oleh kerjaan si Charlie yang dia ngasih gift ke saya. Terus tiba-tiba saya kemudian ngasih gift ke dia. Jangan nanti bikin lagi aja paragraf baru. Oke ya, lanjut ya. Next, Pak Andri. Masuk. Ini kenapa bikin males baca, Pak Andri? Karena hurufnya besar-besar semua. Itu kesannya kayak marah. Kalau di Facebook atau di WA ada yang ngirim komen pakai huruf besar begini, itu it means something. Aku cuma malah senang istirahat Bang, brainstorming. Ada yang bocor nih. Ayo Pak Amir, suaranya. Ya. Since 2011, Chicago O'Hare Airport, bla 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 bla. Bapak Ibu lihat soalnya apa yang diminta? Best choice. The best choice to fill the gap is gitu ya. Kira-kira skill apa yang sedang diminta? Ini sudah yang dibetulkan bukan Pak Andri. Masa kita dulu pernah ngobrol-ngobrol ini ternyata salah kalimatnya. Ini sudah Bu, kalau nggak salah. Are you sure? Coba Pak Andri perhatikan. These roots are bla bla bla. Kalau saya terusin, these roots are if, these roots are that, these roots are since, these roots are while, these roots are because. Kayaknya nggak nyambung semua nih Pak Andri. Ya enggak? Atau yang lain bisa begini. Kasih. Yang lain boleh kasih, barangkali saya yang nggak ngerti. These roots are bla bla bla. Nyambung nggak kalau are if? Nyambung nggak kalau are that? Atau are since, are while, atau are because? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya, skip dulu ya Pak Andri. Kita cari yang. Siap. Ini karena memang kita dapat soalnya dari rekan-rekan yang P itu begini, karena mereka hanya mengingatkan, nggak bisa mencatat gitu ya, nggak boleh. Iya. Jadi, Uyuhan dia bisa kecatat, uyuhan bisa keingat. Makanya yang panjang. Oke, ini aja. Nah ini kayak gini nih Bapak Ibu yang kata saya udahlah lepasin aja, jangan diharapkan. Boleh, sekarang mah boleh bisa buka Google ya. Apa insurrection saya juga nggak tahu. Ada boleh yang buka Google. Pemberontakan. Report are pleasing ini itu sinoniminya mem. Berarti jadi jawabannya obedient. Obedience. Okay. Kita taunya obedience berarti insurrection itu kebalikan dari obedience. Ya, obedient kan kepatuhan ya. Obey.
hey students, you have to obey the rule. Nah, kata kita teh, kata siswa teh, emang ibu juga obey the rules, nah ya. Itu mah yang nyebelin mah anak saya, anak-anak. Berikutnya ada, kita mah nggak usah lama-lama di sini, karena ini nggak ada polanya, nggak ada rumusnya. Oke, ini aja nih. Silahkan, ini adalah materi tentang if conditional. Bakal rame lagi nih Pak Andri. Bapak Ibu pasti tahu if conditional ya. Bertarung lagi di sini. Bertarung lagi di if conditional. Silahkan. Ini mah bisa dipelajari. Dan saya paling males kalau belajar seperti ini. John blah 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 money from his friends, including Joseph, to buy the Sydney Herald right now. The word or phrases that best complete the blank spaces are. Ayo, Ibu Bapak. Won't borrow and unless he aims. Borrow Ibu. dengan unless. Nah, berikan jawaban dengan alasan. Kenapa? Borrow and unless. Yang D, Bu. Yang D, Bu. Yang won't borrow sama unless he Unless aims. he aims. Nah, kenapa won't borrow? Karena di situ kan positif, Bu. Akan Jadi meaningnya Apa yang harus positif? negatif. Apa yang Kalimatnya positif, John Bu? bla 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 money from his friends itu nggak cocok kalau kita bikin yang positif. Kenapa Kalau dari nggak segi cocok? meaning. Kenapa nggak cocok? Karena kalau kita buat John, contohnya, kalau kita buat yang would borrow, contohnya John would borrow money from his friend, include unless me. Di sini kan dia bentuknya present right now. Ini kalau yang B ini kan dia sudah present. Kalau kita pakai yang C, John will borrow, nggak nyambung gitu kalimatnya, Bu. John will borrow. John mau pinjam uang. From his Dia friend, nggak beli. Tapi Ngapain nggak pinjam bisa uang ya, Bu ngapain, ya? Iya, ngapain pinjam uang kalau kamu beli? Gitu. Jadi D kayaknya menurut saya, Bu. Nah, jadi kalau kita lihat pilihannya di unless itu unless he aims itu ada dua ya, antara will borrow sama won't borrow kan gitu ya, Bapak Ibu. Iya, Bu. Ada satu yang sama ya, unless he aims sama unless he aims kan? Iya. Yang satu will borrow, yang satu won't borrow gitu ya. Artinya jawabannya ada di situ. Oh iya ya, masuk trik lagi ya, Bu. Tinggal mau will borrow, mau won't borrow. Logikanya nggak lucu dong kalau will borrow. Masa mau pinjam tapi nggak beli? Ah gimana sih gitu kan? Berarti nggak akan pinjam karena nggak mau beli gitu. Jadi one borrow. Iya. Ini teh masih conditional tingkat 1. Belum terlalu oprek-oprek. Nanti Bu, tenang, ada if conditional tingkat 2. Kita lihat. Coming soon. Ya, Pak Andri, next. Nah, ini juga sama. Ini kita sedang diuji kemampuan membaca. Lihat soalnya apa yang diminta. Persen. Kalau dia di hari Saturday, dia persennya 20%. Kan gitu, Bu. Nah, kalau harga sebenarnya kan produknya 120. Nah, 10% dari 120 itu kan 12.000, Bu. Jadi kalau 20% kan berarti 12 tambah 12 kan 24. Dikurangkan saja jadi 96. Jadi ini teh kita teh guru matematik apa guru bahasa Inggris ya? Combine. Matematika, Ibu. Ada yang bilang ini adalah soal untuk menguji inferential meaning kita. Tapi teman saya yang pernah ikut pelatihan di luar negeri pernah bilang, ini itu bukan soal bahasa, ini tuh soal matematika yang dibuat dalam bahasa Inggris. Katanya begitu. Background knowledge ya harus punya. Ya, karena dia kan harus tahu matematikanya, bukan skill bacanya kan? Ya. Padahal orang bahasa itu yang diuji adalah skill berbahasanya. Tapi nggak apa-apa lah. Untuk Numerical literasi, Bu, ya? Juga ngitung. Ya, itu ada yang bilang itu numerical literasi. Tapi untuk ngetes kita, bahasa kita, ini untuk orang-orang numerical literasi, iya betul. Ini soalnya harus begini. Tapi di luar negeri ini teh, gitu. Ini soal untuk anak Australia, untuk numeriknya. Gitu, itu ada yang bilang sih ke saya. Saya bisa percaya karena dia ikut pelatihan yang Numerasi ini ya, Bu. Jadi ini numerasinya.
orang Amerika, orang yang berbahasa Inggris gitu. Bukan kemampuan menguji kemampuan berbahasa Inggrisnya orang yang sedang belajar bahasa Inggris katanya. Tapi intinya mah mungkin kesimpulan ya. Kesimpulannya kan ngitung dulu ya. Tapi ya nggak bisa ngitung, nggak bisa jawab ini kan. Ya, kita lewat dulu. Tapi boleh lah, tapi benar ya kita ngitung dulu. Ini dulu kan ngitung dulu, baca dulu, ngitung dulu. Iya. Jadi berapa Bu jawabannya Bu? 96. Nah, itu yang disebut dengan informasi tersurat bukan Bu di situ? Tersirat. Tersurat nggak ada ya. Jadi ini bukan scanning karena ini nggak ada di situ 96. Tersirat ada yang ini mah tersirat katanya. Ada yang bilang lagi tersirat itu kan kalau bahasanya level taksonomi Barrett mah inferential meaning. Ada yang bilang inferential meaning juga nggak bukan begitu. Ada. Ya udahlah, lepas dari perbincangan itu kita ngerti bahwa ini harusnya isinya 96. Setelah dihitung secara matematis ya. Bukan ngarang. Next. Kalau ibu-ibu langsung cepet itu kayak gitu langsung tahu yang off tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Kurangin uang belanja. Kebiasaan belanja, Bu. Oke, this one gimana? It's question text. Question text. Pas pretest kemarin keluar ini. Pas pretest ini. Nah, it's nice to be a good teacher. Terus si B jawab apa tuh yang pas? Isn't it? Isn't It is, isn't it? Isn't it? Isn't it? Oh, emang benar ya kan? Nah, dia setuju, tapi dia balik lagi, takut nggak setuju yang ditanya. Oke. Question text. Soal bonus nih Bu. Soal bonus, mungkin kata anak saya mah begini Pak, lihat ini. It should be. Anak saya suka julid, karena dia tahu gurunya nggak kayak gitu. It should be. Tapi jangan yang kenyataannya, kita mah strukturnya aja. Oke, next. Oke, this one expression ya. Expression juga tetap kita harus mencari kesimpulan, makna, kan tujuannya gitu. Oke. Silahkan dibaca-baca dalam hati boleh, Pak Andri mau bacain juga boleh. Di underline. Jadi Bapak Ibu konsen fokus ke underline. Yang diminta cuma underline kok. Nggak usah dibaca semua. Wah, Bu, saya udah nyesel tadi ngabisin waktu buat baca semua. Yang ditanya cuma underline expression kok. Ya, ya nggak Bapak Ibu? Baru menyadari ya, kita ngabisin waktu banyak di hal-hal yang nggak ditanya. Disagree. Disagree. No, that's the worst thing you can do. With honest statement. Or reject. Ya. Yudi Confirm, disagree, disbelieve, reject, atau clarify. Disagree. Disagree. Sudah selesai. Kenapa nggak confirm? Orang bilang no, that the worst thing. Worst itu sesuatu yang udah negatif, not tidak negatif. Tinggal disagree, disbelieve, sama reject gitu ya. Yang kesannya yang negatif-negatif kan itu ya. Tapi emang kita pernah ngadirin expression disbelieving atau rejection? Kan enggak. Kalau kita ngajarin kan opinion, agreeing, disagreeing. Ya udah berarti itu. Orang nggak pernah diajarin juga disbelieving. Emang ada ekspresinya disbelieving di SMP kan nggak ada. Iya benar. Iya benar Bu, saya emang benar. Bohong deng. Ya saya juga bisa salah nih. Ya Pak Andri, next. Econya di situ Yudi reject. Jadi reject. Kan nggak ada kita ngomongin rejection ya. So I need more time to ready. Based on the condition, the Conditional sentence. Ayo loh, ini conditional tingkat berapa? Pertanyaan pertama saya, Bapak Ibu, kalimat yang ada di soal itu real meaning atau if conditional? If conditional. Soal yang my friend sampai written itu kalimat if conditional atau real meaning? Real meaning. Itu real meaning karena nggak ada will dan if-nya di atas. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti itu real meaning-nya. Kalau real meaning-nya dalam bentuk simple past, berarti dia kan ada ask, ada forgot ya. Berarti real meaning-nya dalam bentuk level 2 lah istilahnya gitu ya.
Real meaning ini dalam bentuk simple past kan ya Bapak Ibu ya? Ya. Setuju? Kalau real meaning dalam bentuk simple past artinya if conditionalnya naik 1 tingkat. Jadi tipe Naik yang 1 ketiga yang tingkat itu harus tipe 3. Karena real meaningnya tipe 2. Maka if conditionalnya harus tingkat 3, harus level 3. Gitu. Sekarang tinggal nyari aja. Yang level 3 yang mana? If I had found her book, I would have returned it soon. I had found. Ada yang lain? Yang D, Miss, have Yang I D. had found. Have I had found. Kenapa Bu yang D? Karena itu kan sudah tipe yang ketiga. Yang atas tipe keberapa Bu? Yang Ini if I tipe had kedua, found. Bu. Yang mana? Yang atas mah salah, Bu. Karena Yang atas salah harusnya karena if I had ada have. Yang di atas tipe kedua, Bu. Jadi kita harus masuk tipe ketiga. Kalau tipe 3 rumusnya apa Bapak Ibu? Habis had ada have-nya. Betul, ada have-nya. Habis had ada have, are you sure? Habis had ada have, are you sure? Yang ada habis have ada habis head have, itu ada bisa. head, ya. Kalau habis have ada head itu bisa. Ya, present perfect. Kalau habis head ada have gimana? Nggak ada. Nggak ada. Sebentar ya. Coba. Head itu verb 3. Ya, berarti. Yes, betul. Setelah head harus langsung verb 3. Kalau mau head. Kalau mau. Tapi kan sudah ada katanya find, berarti find-nya jadi found, berarti had found. Betul? Setuju? Setuju. Yes. Yes. Iya, jawabannya Yes A. juga. Jawabannya A. Kenapa enggak saya balikin? Kenapa enggak B? B mah tipe pertama. Memang tipe pertama. Kan tadi sepakat ya harus tipe 3. Kalau C kenapa enggak dipilih? Tipe kedua. Tipe 2. Kedua. Kan Tipe 2 karena kata kerjanya bentuk kedua. Masih sama gitu. Sekarang yang ketiga yang have I had found her book kenapa enggak dipilih? Salah, ada have-nya. Bukan Salah, ada have-nya. Have I had found. Kok ada have di situ? Ya, padahal yang kata kerjanya found kan. Nah, sekarang terakhirnya kenapa yang terakhir nggak dipilih? Balik. Ada have juga. Ada have. Ada verb-nya. Ada have juga. Nggak ada verb-nya. Kenapa yang nggak dipilih? Ada have. Ada have-nya. Harusnya apa? Harusnya apa? Harusnya had. Jadi yang D sama E itu sama-sama salah. Salahnya di kalimat setelah if-nya. Ya. Tutup. Setuju ya? Ada yang lagi. Delangan banget bukan apa. Kegiatan ini. Siapa yang bocor nih Pak Andri? Pak Muhammad Soluki. Muhammad Soluki. Oke. Jadi Bapak Ibu sudah sampai situ bisa dipahami? Kecepatan nggak saya nerangin atau boleh diulang? Bu Nining terlalu sadis? Terlalu sadis nerangin. Boleh diulang? Nah gini, pertama di soal itu tensisnya adalah simple past, betul? Iya Bu. Cirinya simple past dari mana? Kerja kedua. Ada asked, ada forgot, ya. Ada asked, ada forgot. Itu real meaning atau if conditional? Real meaning. Real meaning. Kenapa disebut real meaning? Kenapa nggak disebut if conditional? Karena Nggak ada nggak ada will, ya kan? Karena nggak ada if, nggak ada will. If conditional itu harus ada if yang berpasangan dengan will, betul? Nah, sampai situ dulu. Kalau real meaningnya itu simple past, maka if conditionalnya naik 1 tingkat. Jadi level 3 yang kata kerjanya menggunakan past participle. Kalau bahasa kita mah yang gampang verb 3 gitu. Nah, sekarang tinggal nyari manakah will dan if yang verb 3. Tadi ada yang bilang nomor A, nomor C, D dan E juga sama-sama menggunakan if conditional tingkat 3. Kalau kurang hati-hati,
Tapi ternyata mana buktinya? If I had found itu past participle. Had diikuti verb 3, found, betul? Kemudian mana bukti bahwa will-nya itu juga verb 3? Will-nya jadi would. Setelah would kan kembali ke kata dasar. Would have, baru kembali lagi cari kata kerja 3. Would have returned. Oke, simpan. Kan sama dengan yang D. Kalau D, have I had found. Kalau dia digeser I-nya di depan, maka menjadi I have had found. Berarti have di situ tekaci. Nggak boleh ada have di situ. Kan katanya mau past participle. Berarti langsung harus I had. Oke. Yang D, yang E juga sama. Hanya dibalikin aja. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi pakai trik itu, D sama E itu sama. Itu nggak mungkin itu jawabannya. Kalau ada sesuatu dua pilihan yang mirip sama, berarti bukan di situ. Oke? Is that clear? Any question? So far? No. No. Oke, lanjutkan, Pak Andri. Soalnya Bu, yang maksudnya if I had found her book, I would have returned it soon. Ya. Terima kasih banyak Bu. Iya, jadi nomor yang A ya Bu. Berarti ya. Maaf, kalau dia realnya memang dia di tipe berapa harus naik 1 tingkat ya Bu? Iya, real meaningnya di tingkat 1, real meaningnya itu tingkat 1, maka if conditionnya tingkat 2. Kalau real meaningnya tingkat 2, atau saya nggak terlalu suka mengatakan begitu. Kalau real meaningnya itu present, maka if conditionalnya harus past. Kalau real meaningnya past, maka if conditionalnya past participle. Sekarang dibalik. Kalau if conditionalnya past participle, maka real meaningnya turun. Gitu. Simple past. Jadi past. Jadi simple past. Kalau real if conditionalnya simple past, maka turun 1 tingkat. Maka real meaningnya present. Gitu. Kan pengandaian. Kan enggak sebenarnya kan? Oke. You're welcome. Maka Pak Andri dilanjutkan next question. Oke, ini dialog expression ya, gampang kali ya kalau ini mah. Juan bilang apa? I'd love to, berarti yang mana? Accept. Udahlah, ini mah jarago ya. The invitation. Ya, pokoknya ini mah accept ya. Ya. I'd love to, udah jelas. I'd love to. Saya nggak baca loh emanya ngomong apa. Pokoknya yang ditanya si Juan, udah aja lah si Juan. I'd love to, udah. I'd love to mah pasti hayangan ya. Pasti menerima invitation. Next. Actually, I'd love to, but berarti reject. Oke, ini adalah bentuk teks fungsional apa? Ada di bawah. Letter ini Bu, letter. Bentar Bu, saya cari. Ya, ini letter ya. Ada tuh Emilia@skyhigh.com. Email. Ini email ya, letternya letter yang elektronik. Oke, Bapak Ibu, kembali lagi kita sedang diuji kesabaran, diuji kemampuan membaca. Yang tadi itu keluarin skimming, scanning, global idea, sama inferential. The letter mainly tells us about. Saya nggak mau baca dulu atasnya. Jadi ini menguji kita, menguji apa? Menguji apa dari kita, kemampuan baca kita yang mana? Skimming. Ya, jadi skimming, betul. Skimming mah nggak bisa dilihat 1-2 kata selewat, tapi ini kira-kira apa ya maknanya, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Ayo Meeting Bapak Ibu plan. keluarkan ya. Meeting plan. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Ada ini Bu, meet you and your family. I will Ya. meet you. We should meet, we should arrange the time and place. Berarti belum, ya. Ya. Benar itu. Itu kata kuncinya. Kata kunci untuk menunjukkan bahwa global ID-nya itu adalah meeting plan. That clear? Yes. Kayak gampang ya global ID teh, tapi kalau kita ngajarin ke anak, saya juga bingung kalau ngajarin ke anak gimana ya ngasih tahu. Saya yang
buku sama Pak Budi itu, buku-buku kelas 10 itu, kita sampai dianjurkan membuat mini lesson oleh penelaah. Jadi katanya, kalau kita mengajarkan di situnya, ayo cari informasi tersurat, ajarkan gimana. Tapi jangan lama-lama. Jangan 2 jam pelajaran ngajarin ini, terus kasih soal 10, ya lihat lah. Sampai saya bikin buku gurunya adalah mini lesson. Bagaimana caranya Pak Budi bikin ceritanya, bikin redaksi sampai bawah. Pertama anak ini, kedua, wah benar juga ya. Kan tidak banyak guru yang mengetahui trik itu. Bukan trik, itu emang skill. Dan kita sebenarnya lupa, udah lama kita meninggalkan itu, skill itu. Oke, next. Nah, ini mah yang kemarin ya, beda. Those pair of words are generally homophones, except, yang mana yang except-nya? Rider and reader. Ya, yang reader dan reader. Saya suka lucu kalau di teman-teman saya yang bukan guru bahasa Inggris. Silahkan di Zoom-nya angkat tangannya. Kalau angkat tangan di Zoom kita bilang apa? Raise the hand. Saya bilang, yang benar itu raise hand. Raise hand. Karena tulisannya Raise. Kalau tulisan Raise bacanya raise. Tulisannya Rise bacanya rise. Kalau rise contohnya apa, Bu? Sunrise. Sunrise. Apa bedanya rise dengan raise? Bu Nening mending gitu. Kalau sunrise diangkat nggak terhingga. Kalau bedanya rise sama raise, ini juga pertanyaan dosen saya dulu. Aduh, kita digituin apa sih Bapak? Raise angkat, rise muncul. Kalau raise angkat, kalau rise muncul, apa bedanya? Kalau raise itu bendanya muncul sendiri. Katanya ya, kalau rise itu sendiri, nggak ada yang ngusahain. Oh, iya. Kalau raise ada usaha, makanya kalau penaikan bendera naik sendiri, apa diusahain naik? Diusahain naik. Kalau naik sendiri, kita ada naik sendiri ya. Kita pada lari semua dong. Makanya flag racing bukan flag rising. Kalau sunrise itu nggak ada, kita nggak narik rise jadi ke atas kan? Kita nggak narik sun ke atas. Emang layangan ditarik-tarik. Makanya sunrise. Sunrise. Rises ya. Oke. Nice. Yang ini, bike events will hold your bike for 3 months, after which it may be disposed of. You will be charged of all costs incurred in returning your cycle. Nah, oke, sekarang ini informasinya yang mana? Bike event will be held. Yang mana? Yang tadi kita sudah menyimpulkan new information itu apa bedanya sama old information. All costs incurred in BBB. All costs incurred in returning the bike. Oke, kenapa enggak yang A? Bike events will be held. Itu old information. Salah lagi ya. Harusnya yang di atas tuh yang salah, benar. Harusnya will be held itu ya. Kenapa will hold? Will be held benar. Yang salah yang itunya, yang pilihannya. Nggak ada bike events will be held, yang ada will be held ya. Benar nggak? Kan kalau will be kesananya harus kata kerja ketiga. Iya. Nggak ada will be it, adanya will be eaten kan. Dia salah itu. Will be held ya harus. Ya. Sekarang yang kedua, all costs incurred in returning the bike. Kenapa itu jawabannya? Karena posnya di belakang. Iya, kan di belakang. Dia bukan intinya gitu ya. Intinya makan bike events. Nah, it may be disposed of. Gini Bu, Bapak, saya pernah baca barusan, bukan pernah tadi sebelum maghrib. Bu Nening gini kan bedanya dikit sama saya aja. Hanya duluan Bu Nening baca aja kali gitu kan. Sebenarnya aja kita berlomba aja sering baca. Duluan baca. Jadi katanya gini, kalimat itu bisa begini ya. A bla 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 B. A itu all information, B itu new information. Titik. Kemudian tiba-tiba gini, B bla 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 C. Maka di kalimat kedua, si B yang tadinya di kalimat pertama itu menjadi new information, dia jadi old information. Bisa begitu. Bisa begitu dalam writing itu katanya begitu. Jadi bukan pada katanya apa, tapi pada posisinya dia. Gitu. Betul kan? Memang secara logika gitu ya. A bla 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 B. B titik C. C titik D. Nah, artinya A
dan B di kalimat awal, posisinya beda dengan si B di kalimat kedua dan si C di kalimat ketiga gitu. Oke ya, berarti ini benar ya. All costs incurred in Jadi the jawabannya B ya, Bu? B. yang B, iya. Karena dia menjadi new information di akhir, dia yang jadi ditembakin oleh si Kojo-nya itu. Oke, next. Si Kojo apa ya, bahasa Sunda tuh ada istilah kalau kita main Solo ada Kojonya. Orang lain nggak ngerti kali Kojo ya, Andri. Nggak tahu, Bu. Kita Kojo ya. Pokoknya yang kalau ada dalang itu nggak tahu juga dalangnya. Kepala regunya gitu loh. Kepala regunya. Kalau kepala regu mah kepala regu itu Kojo kalau bahasa. Kepala geng gitu ya, Bu ya. Kepala gengnya, sih Ibu main geng-gengnya. Ya, next. I used to write a lot. Although I do not have much time for pens and books now. The type of adverbial clause in the sentence is although. Berarti yang mana? Although itu concession. Karena nggak mungkin condition ya. Iya. Nggak mungkin comparison juga. Ya, oke, selesai. Yang begini mah gampang lah ya. Karena nggak terlalu jauh dengan konsep bahasa Indonesia. Next. Pusing saya lihatnya juga. Udah mama. Kalau udah 49 semakin jauh dari tulisan ya. Warnanya belelok, Pak. Dideketin ngeblur, dijauhin kecil. Serba bingung kan? Makanya jadi silindris otaknya. Anak saya ketawa kalau saya buka HP jauh, ketawa, emak-emak gitu. Terus ketawa lihat HP saya terang, terang banget, emak-emak. Sampai dibikin meme itu anak sekarang. Emakku kalau buka HP, ting gitu. Kalau anak sekarang gelap, kita bilang, gelap amat. Padahal kata mereka, mama aja katanya yang terang banget. Ya. We know that students from some educational tradition. Nah, ini tentang tipologi kata dan posisi kata. Silahkan jawab. Nggak usah ngerti artinya. Nggak usah cari artinya. Capek. Kenapa? Kenapa? Kenapa Paling tepat cannot, tidak dapat. Kalau may not kurang tepat. Ribut kali. Kenapa nggak main? Oh, ya kenapa? Jawabannya apa Ibu? Jawabannya yang terakhir. Yang E. Yang E. Padahal di sini nggak ada E ya. Yang terakhir. We know that students from some educational tradition cannot read effectively even in their mother tongue. Kenapa enggak yang ke satu? Jawabannya. Yang some educational tradition, ma'am, itu kan noun phrase ya. Kalau noun phrase itu adjektifnya kan di depan, baru noun. Nah di sini kalau education kan noun ya, jadi harusnya educational tradition gitu. Iya betul. Kalau mau yang atas, maka educational tradition. Tapi kan di atas may bukan can, sami. May not itu dengan cannot itu posisinya bisa sama. Jadi bukan masalah may not dan cannot. Kenapa yang A tidak dipilih itu? Bukan yang A. Kenapa yang pertama tidak dipilih? Karena posisi noun phrase-nya salah. Kalau nggak traditional education, harusnya educational tradition. Karena noun phrase itu, di depan kata noun itu harus kata sifat. Kata sifat itu cirinya, salah satunya ada AL. Cultural, educational, traditional. Kalau kata benda, biasanya ion, tion, education, proposition, kayak gitu. Benar ya? Benar. Ya, pokoknya gitulah. Kalau yang B, some traditional education, gimana? Oke, sekarang yang B itu sudah traditional education katanya ya. May apa nih? May not read. Ya. Oke, yang atas may not reading betul enggak? Udah salah dua itu ya, atas ya. Salah. Salahnya adalah may not reading juga salah. Kalau ini may not read with efficient event. With efficient atau efficiently yang benar? Oh iya. Efficiently. Iya. Baru nyadar. Tadi pingsan. Efisien dengan efisien itu bukan bahasa Indonesia kita. Kalau bahasa Indonesia betul dengan efisien. Kalau bahasa Inggris pakai li. Apa bedanya efisien dengan efficiently?
Dengan Bu, ada kata dengan. Iya. Apa bedanya efisien sama efficiently? Kalau Adverb. efficiently dia adverb. Kalau jadi efficiently adverb, kalau efisien dia Adjective. 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 Kalau adjective nerangin apa? nerangin noun. Nerangin noun. Kalau adverb nerangin apa? Verb. The verb. Nerangin verb. Maka jangan dijauhkan banget dari verbnya. Itu read itu sudah efficiently. Jadi nomor 1 tertolak karena education, traditional, dan my not reading. Nomor 2 tertolak karena with efficient. Ayah Nodi. Betul ya? Setuju ya? Siap. Jawaban nomor 3 dan nomor 4 tertolak karena may not reading, may not reading. Betul? Iya. Iya, jadi jawabannya yang 1 benar adalah yang terakhir. Oke. Next. Belajar. Bapak Ibu kenapa cannot tulisannya tidak terpisah? Andri, coba sebentar. Kuis-kuisan. Kenapa may not terpisah, cannot tidak terpisah? Karena sudah bersatu. Tidak terpisah. Kenapa nulisnya disatuin? Tidak Bisa dipisah. dipisahkan. Udah bucin semua ini. Karena sudah jadian. Kenapa Bapak Ibu cannot nggak ada spasinya? Karena aturannya memang gitu. Memang aturannya Nah, gitu. itu. Sama seperti Dari dulu, dari Kan sononya. Karena emang dari sononya harus begitu katanya. Iya. Kalau cannot mah nggak boleh dipisah. udah Tak bersatu. terpisahkan. Sama kayak 1 tambah 1 kenapa harus 2 gitu. Sama kayak kamu dan aku gitu dong ya yang pada bucin. Berikutnya Pak Andri, udah jam 9 pas ini Pak Andri. Pantesan pada bucin udah jam 9 pas. Oh iya. Oh iya, lupa ini. Nah, saking Dah, saking udah karena dia dengan bucin kita akhiri dulu Pak Andri. ya betul betul. Kode-kode. Saking Kode ini. bucin. Ya, Ibu Bapak Fotoin cepet. Harian. Terima kasih ya untuk malam hari ini, sangat luar biasa sekali bahasannya, sangat ramai dan tentunya juga semakin menambah penasaran Ibu Bapak sekalian untuk terus hadir, terus belajar tentunya ya, bukan karena hanya sekedar ingin lulus uji pengetahuan saja. Nah, itu adalah salah satu bonusnya tentunya ya, nanti yang jelas itu adalah yang akan menjadi kalau bahasa saya itu kifaratnya gitu ya, kifaratnya adalah menjadi kifarat dari usaha kita itu gitu. Nah, makanya nanti diberikan bonus lah dengan kelulusan itu. Amin. Gitu. Amin. Nah, tentunya juga saya berharap sih tidak hanya terhenti sampai di sini nanti belajarnya ya, karena ini sebagai informasi saja dari retaker yang telah 2 kali dengan kami ikut bimbingan termasuk saya, ini saya terus setiap kali ada bimbingan seperti ini saya berarti belajar terus nih, walaupun nggak bisa-bisa ya tetap anger masih tetap aja bingung gitu ya. Nah, tapi ya setidaknya ada ilmu pengetahuan yang baru yang saya dapatkan gitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya kira kita cukupkan untuk bahasan di malam hari ini karena tadi pun sudah ada ngechat saya, Pak izin untuk live duluan karena di Papua Barat itu sudah jam 11:30 katanya sekarang ya. Ya ini udah jam Luar 11 biasa sekali lebih kalau di semangatnya, sana ya. mudah-mudahan Wes, mantap. menular ke tujuan akhir yaitu mendapat bonus untuk bisa lulus uji pengetahuan di PPG nanti. Itu Ibu Bapak mungkin ya izin saya stop recordingnya. Saya juga pamit ya. Terima kasih dan mohon maaf banyak bila ini, Bang